your question. Jesus said about jihad, he himself believed in it. Jesus said, bring my enemies here and kill them in front of me. Where? Luke 19 verse 27. Jihad diajarkan Yesus di dalam Bible, seperti yang dikutip dari Lukas 19 ayat 27 tadi. Nah, teman-teman, si ustadznya juga bilang kalau dia itu ternyata lebih paham Bible dibandingkan oleh orang Kristen itu sendiri. Dan saya pikir ini adalah debat terkonyol yang pernah saya lihat di YouTube. Dibanding melihat orang yang paham tentang Bible, saya justru melihat gambaran orang dungu tapi tidak sadar bahwa dirinya dungu, malah berlagak pintar. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali kepada siapapun kalian umat muslim yang sering mencomot-comot ayat Alkitab ataupun ayat Bible untuk menyerang Kristen tanpa memperhatikan teks dan konteksnya secara utuh dan lengkap. Sebenarnya dari situ sudah terlihat betapa dungunya orang-orang seperti ini. Dan kedunguan itu juga terlihat dari si ustadz yang satu ini, yang hanya mencomot satu ayat saja tanpa memperhatikan secara utuh apa maksud daripada ayat itu berdasarkan keseluruhan perikopnya. Thanks for joining us for Religious Hard Talk. I'm Ian Boyne. They are back. Bishop Joseph Adigol and Muslim cleric Sheikh Abdullah Al-Faisal. Another Christian-Muslim dialogue. Another Christian-Muslim debate. This is your premier forum, in fact the only forum in the Jamaican media for uninhibited religious discourse. This is where you can get a variety of opinions, where opinions contend, where 100 flowers bloom, as it were. This is the forum where ideas are tested, where ideas are contested. This is religious. Salvation in Islam. Can you express what salvation is in Islam? Yes, I will explain. Tell me. Salvation in Islam, as the Prophet Muhammad said, is in you, the human being, worshiping the Creator without associating partners unto him. So salvation in Islam is monotheism. So monotheism is your salvation. Paganism, which is to worship the creation that you are involved in, is your condemnation. This is why it is impossible for a Christian to go to paradise, because they worship the creation rather than worshiping the Creator. Okay. I understand? So, and even though is, Jesus himself said you should worship God and God alone, and he said the greatest commandment is to worship God alone without associating partners with him. Why is it that jihad is one of the principles of salvation in Islam? Now, jihad is taught by Jesus himself. And Where? And where in the Quran? No, I'm using your Bible against you. No. Can I answer the question? Can I answer the question? Jihad. Now, when you mention when you mention jihad and use it to criticize us, you dug a hole for yourself. Because Jesus said, you fell into it the last time. Can I answer your question? Jesus said about jihad, he himself believed in it. Jesus said, bring my enemies here and kill them in front of me. Where? Luke 19 verse 27. Luke 19 verse 27. Find it. Bring my enemies here. He said, all the people who refuse to accept me as their king, bring my enemies all in front of me. You understand? Luke 19 verse 27. And kill them. The problem with the Christians is that we the Muslims know the Bible more than you. You understand? Read that out of your Bible here, Bishop. Luke 19 27. So when you criticize us about jihad, you trap yourself, because Jesus, he preached jihad. Read it. Enemies which will not accept that I should reign over them, bring either and slay them before me. That's right. You did not know that was in the Bible. You don't know the Bible. You don't know the Bible. No, that's your problem. You don't know the Bible. You know. So by criticizing us about jihad, you trap yourself and you can't get away from it. Do you know Jesus preached jihad. Jesus was not a soft person. He preached jihad. Oke, mari kita lihat secara lengkap apa isi dari Lukas 19 ayat 27 ini. Sebenarnya keseluruhan teks ini dimulai dari ayat 11.
dan LAI memberikan judul perumpamaan tentang uang mina. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat supaya teman-teman kita yang muslim paham maksud daripada konteks ayat ini. Salah satu misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk memberikan pengajaran kepada umatnya mengenai kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga. Dan metode pengajaran Tuhan Yesus yang paling efektif dan kontekstual itu adalah melalui perumpamaan ataupun analogi. Makanya di dalam kitab-kitab Injil, kita sering sekali menjumpai pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya agar umat yang pada waktu itu mempunyai latar belakang berbeda-beda dapat memahami dengan mudah apa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perumpamaan-perumpamaan ini. Perumpamaan adalah susunan kata-kata indah, ringkas, dan kemas, serta memiliki maksud yang tersirat. Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang berisi perbandingan yang menggunakan kata seperti, bagai, bak, laksana, atau juga ibarat. Saya berikan salah satu contoh perumpamaan, yaitu seperti punguk merindukan bulan, yang artinya adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai ataupun mustahil. Jadi, perumpamaan bukanlah sesuatu yang harus dipahami hanya secara harafiah, karena perumpamaan dipakai sebagai suatu ilustrasi ataupun analogi supaya orang dapat dengan mudah untuk memahaminya. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan sorga itu seperti ada seorang bangsawan yang akan dinobatkan sebagai raja di sebuah negeri. Bangsawan ini mempunyai 10 orang hamba dan memberikan 10 mina kepada mereka untuk berdagang sampai nanti ia kembali dan akan dinobatkan sebagai raja. Setelah bangsawan ini kembali ke negeri tersebut, ia pun memanggil hamba-hambanya yang ia berikan uang mina tadi. Dan semua hamba-hambanya ini menghasilkan sesuatu dari uang yang diberikan oleh bangsawan ini. Tetapi ternyata ada salah seorang hamba, yaitu hambanya yang ketiga, yang tidak memaksimalkan uang yang diberikan oleh bangsawan ini tadi. Karena alih-alih dipakai untuk bisa menghasilkan sesuatu, hamba yang ketiga ini malah menyimpan uang tersebut sehingga nilainya tidak bertambah. Akhirnya bangsawan ini marah terhadap hambanya ini dan berkata akan menghakimi hambanya berdasarkan perbuatannya yang tidak mau menghasilkan apa-apa dari uang mina yang ia sudah berikan. Dan sedangkan bagi mereka yang tadi menolak bangsawan ini untuk menjadi raja, mereka semua akan dibunuh tepat di depan mata bangsawan sang calon raja ini. Lalu apa sih sebenarnya makna dari perumpamaan ini? Sebelumnya, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan bagian dari perspektif iman Kristen. Oke, hal ini sebenarnya menjelaskan tentang Tuhan Yesus sendiri, bahwa dialah bangsawan yang dimaksud, yang akan menjadi raja dalam kerajaan sorga, dan bertahta untuk menghakimi manusia menurut perbuatan mereka. Bagi hamba-hambanya yang tidak produktif dalam hidupnya dan tidak menghasilkan sesuatu untuk kerajaan Allah, maka ia akan dihakimi menurut perbuatannya. Sedangkan bagi mereka yang menolak dia sebagai raja dalam kerajaan sorga atau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kematian kekal menjadi bagian mereka dan jelas dalam hal ini nerakalah tempat bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi inilah makna dari perumpamaan ini. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan jihad untuk membunuh orang yang merupakan seteru kita di dunia dengan memakai dalil agama. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal keji seperti itu. Selama ia ada di dunia, ia tidak pernah satu kali pun menyakiti manusia, apalagi sampai membunuh. Bahkan ia sendiri rela mati dan disalibkan sebagai bagian dari penebusan dosa-dosa kita. Intinya, semua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, itu semua bicara tentang kerajaan sorga yang akan kita hadapi kelak, ketika kita semua sudah menghadap tahtanya. So, sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.